Bab 441. Saat semua orang akan bertanya kepada David apa yang dimaksud Mes Hans dengan bos besar. Sarah tiba-tiba berdiri. Sarah, ada apa? Gadis yang duduk di sebelah Sarah bertanya. Semua mata tertuju pada Sarah. Permen, terima kasih, kata Sarah. Sarah, apakah kamu sudah pulih? Itu bagus, dokter, itu benar. Saya membuat keputusan yang tepat untuk membawa Anda ke reuni kelas Anda. Orang tuamu akan sangat senang ketika mereka mendengar tentang ini, kata bernama Candi dengan gembira. Terima kasih, terima kasih. Setelah Sarah selesai berbicara, dia meninggalkan tempat duduknya dan berjalan langsung ke David. David sedikit tidak berdaya. Sarah telah melihatnya. David, bisakah kamu memaafkanku? Aku tahu aku salah. Seharusnya aku mendengarkanmu sejak awal, kata Sarah dengan suara tercekik. Sebenarnya, aku tidak menyalahkanmu. Setiap orang berhak mencapai kebahagiaannya masing-masing, kata David serius. Tapi kebahagiaanku bersamamu. Apakah ada harapan untuk kita? Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Petik 2. Maaf, aku punya Celia sekarang. Celia saat ini adalah pacarku, tapi aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. David memegang tangan Celia dan berkata. Sarah menatap Celia sementara Celia kembali menatap Sarah juga. Celia, aku tahu kamu menyukai David ketika kamu masih di sekolah menengah. Jadi setelah aku mulai berkencan dengan David, aku sengaja menjauhkannya darimu karena aku cemburu padamu. Kamu cantik, kamu pandai di sekolah, dan latar belakang keluargamu juga baik, tapi aku tidak menyangka, pada akhirnya, aku akan mendorong David kepadamu sendiri. Saya harap Anda akan memperlakukan David dengan baik di masa depan, karena dia adalah orang yang hebat. Kurasa aku tidak ditakdirkan untuk ini, dan aku berharap kalian berdua bahagia di masa depan. Sarah selesai berbicara sambil terisak. Kemudian, dia menutup mulutnya dengan tangan mencurigakan dan berlari keluar dari kamar pribadi sambil menangis. Dia tahu bahwa mencari pengampunan David akan menjadi permintaan yang berlebihan dan dia siap secara mental ketika dia berjalan ke David. Namun, dia tidak mau menyerah bahkan sedikit pun harapan. Setelah melalui banyak hal, dia tahu bahwa David adalah orang terbaik untuknya. Ketika David hanya memiliki $100 untuknya, dia akan menghabiskan $90 untuknya, meninggalkan dirinya hanya $10 untuk mengisi perutnya. Dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak akan pernah menemukan orang lain yang akan memperlakukannya seperti ini. Dia telah menguburkan kebahagiaannya dengan kedua tangannya sendiri. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena sia-sia. Selama periode ini, dia selalu menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi dia memohon dan enggan untuk berbicara. Baru setelah dia mendengar nama David, dia kembali sadar dan ingin berjuang untuk secercah harapan terakhir. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan, inilah hasilnya. Sarah, gadis bernama Candi menarik keluar. Ruangan itu sunyi lagi dan semua orang menatap David. Kenapa kalian semua melihatnya? Makan, ini bukan salahku, aku baru bersama Celia baru-baru ini setelah dia mencampakkanku, kata David sambil tersenyum masam. David, kami tidak ingin bertanya tentang ini, kami ingin bertanya ada apa kamu dan mengapa kamu tiba-tiba menjadi bos besar. Salah satu teman sekelas bertanya. Ya, Bu Hans mengatakan bahwa kamu sekarang adalah bos besar dan kamu menyumbangkan uang untuk sekolah. Berapa banyak yang Anda sumbangkan yang dapat membuat Ibu Hans secara khusus berterima kasih? Tidak banyak, jawab David samar. Berapa banyak tidak banyak? Ya, kamu harus memberi nomor meskipun tidak banyak, kan? Saya baru saja menyumbang 200 juta, jawab David. Berapa? Seorang teman sekelas bertanya, tergagap. 200 juta, ulang David. 200 juta. Sialan, David. Apakah Anda dimuat sekarang? Salah satu teman sekelasnya berseru dengan keras. Semua orang mengungkapkan David dengan kosong, termasuk Clay. Meskipun keluarganya cukup kaya di Sukota, itu 200 juta. Apalagi jika dia menggabungkan semua asetnya, bahkan mungkin tidak mencapai 10% dari 200 juta. Meski begitu, David hanya menyumbangkan 200 juta untuk sekolah.
Bab 442. Berapa banyak uang yang dia punya? 10 miliar. Atau 20 miliar? David, kau tidak bercanda, kan? Teman sekelas yang lain bertanya. Mengapa saya bercanda tentang itu? Bukankah Nona Hans ada di sini? Bagaimana saya berani mengatakan omong kosong? Kata David tak berdaya. Semua mata tertuju pada Giselle lagi. Itu benar. David masih peduli dengan alma maternya setelah dia membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Saya berterima kasih kepada David atas nama seluruh sekolah. Semua orang harus belajar dari David, kata Giselle. Buang. Seluruh ruangan meledak. Semua orang terkejut. David sebenarnya menyumbangkan 200 juta untuk sekolah. Apakah ini masih David yang mengantarkan makanan 3 tahun lalu? Hanya butuh 3 tahun untuk mencapai ini. David, bagaimana kamu melakukannya? Seorang teman sekelas bertanya. Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Bagaimana mungkin seorang anak miskin yang mengantarkan makanan 3 tahun lalu menyumbangkan 200 juta ke sekolah hanya dalam waktu 3 tahun? Selain itu, dia mungkin masih punya banyak uang. Bagaimana tidak bisa dipercaya? Betapa luar biasa. Betapa tidak bisa dimengerti. Betapa keterlaluan. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang. Sebenarnya ini sangat sederhana. Selama Anda rajin belajar, terlibat dalam masyarakat, dan memahami kebutuhan masyarakat, Anda mungkin bisa segera melakukannya juga. Saya mulai bekerja paruh waktu sangat awal dan saya telah mempelajari kebutuhan masyarakat dan orang-orang sejak saat itu. Setelah itu, saya mulai perlahan mencapai ini, kata Den Negara. Dia hanya bisa mengatakan ini. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia yang terpilih dan dia dipilih oleh sistem, repot. Sial, bos, kamu terlalu luar biasa. Aku telah memutuskan untuk bekerja untukmu. Aku juga, bos. Mohon bimbingannya. Bos, aku akan berlutut padamu. Bos, kamu adalah idolaku. Tolong jadilah ayah gulaku. Seluruh ruangan menjadi gempar. Semua orang menjilat David. Mereka tidak bisa menahannya. Ini adalah kenyataan. Mereka pasti orang yang paling beruntung di dunia ini memiliki teman sekelas seperti David yang menjadi bos. Siapapun yang tidak memanfaatkan kesempatan ini pasti akan sangat bodoh. David pun menjawab pertanyaan mereka satu demi satu. Mereka semua cukup dekat dengan satu sama lain di sekolah menengah dan kapanpun mereka membutuhkan makanan, mereka akan menghubungi David. Tanah liat juga sama. Selain konflik kecil tadi, mereka tidak pernah makan daging sapi sebelumnya. Apalagi Claylah yang paling mendukung usahanya dalam bentuk pemesanan takeout. Inilah alasannya mengapa David bersedia datang ke reuni dan mengekspos identitasnya. Adapun Clay, setelah mengetahui bahwa David memang menyumbangkan 200 juta untuk sekolah, kebencian di hatinya sekarang diganti dengan iri. Ketika seseorang berada bermil-mil di depannya sehingga dia tidak bisa melihat peluang untuk menyalip mereka, dia tidak akan memiliki pikiran lain lagi. Saat ini, Clay bahkan merasa bahwa hanya seseorang yang sehebat David yang akan cocok untuk Celia. Bab 443. Kemudian, reuni kelas menjadi pertunjukan satu orang David. Semua teman sekelas datang untuk menjilat David. Mereka berusaha mendekatinya sehingga mereka memiliki rencana untuk masa depan. Jika mereka bisa menjilat David, apakah mereka masih harus melupakan masa depan mereka? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Semua orang berusia 20-an, jadi tidak ada yang begitu bodoh untuk peduli dengan martabat mereka saat ini. Karena semua orang melakukan ini, Anda akan menjadi orang aneh jika tidak melakukannya. Yang lain tidak akan berpikir bahwa Anda jauh dari materi politik dan lingkungan, tetapi mereka akan berpikir bahwa Anda bodoh. Apakah Anda tidak akan menjadi idiot karena tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu baik? Apalagi Clay melupakan egonya dan mengagumi David. Ya, keluarga memiliki sedikit kekayaan, tetapi siapa yang tidak ingin menaiki tangga sosial yang lebih tinggi ketika kesempatan ini diberikan kepada mereka? Dapatkah Anda membayangkan betapa kayanya seseorang jika mereka bisa dengan santai menyumbangkan 200 juta? Selain itu, dia pikir dia memperlakukan David dengan cukup baik di sekolah menengah,
dan setiap kali dia atau teman-temannya membutuhkan makanan, dia akan meminta David untuk mengantarkan mereka. Meski dia sedikit pamer, David juga mendapat keuntungan darinya. Selain itu, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang menghina David. Antusiasme semua orang membuat David sedikit melamar, jadi dia hanya memberitahu mereka langsung untuk mengirim pesan pribadi atau meneleponnya jika mereka melamar. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu selama itu dalam kekuasaannya. Baru kemudian semua orang kembali ke tempat duduk mereka untuk melanjutkan makan. Setelah makan siang, tiba-tiba, anak laki-laki akan melingkari David sementara anak perempuan mengelilingi Celia. David akhirnya menyingkirkan gangguan semua orang dan menarik kue beras ke samping. Ia ingin menanyakan keadaan Yunus, King Kong, Moors. Menilai dari nada bicara Colby mengulas, sesuatu yang pasti telah terjadi di King Kong. Di sekolah menengah, mereka bertiga sangat dekat. Jadi bagaimana dia bisa duduk diam ketika mantan temannya dalam kesulitan? Dengan status David saat ini, selama dia mau, tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan di Summerland. Namun, itu juga tergantung pada apa yang terjadi pada King Kong. Jika itu salahnya, selama hukuman yang harus dia terima berada dalam kisaran yang dapat diterima, David tidak akan ikut campur. Ini bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi karena dia memiliki prinsip dan batasan. Jika orang lain ingin menyampaikan kepada teman yang baik, maka maaf, tidak peduli siapa orang itu, mereka harus memberikan perlakuan yang sama 10 kali lebih buruk. Dari apa yang David ketahui tentang King Kong, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Yang ditakuti David sekarang adalah King Kong melakukan kesalahan karena dia impulsif. Jika ini masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Kue beras, katakan padaku, apa yang terjadi? Ada apa dengan King Kong? David bertanya. Dev, kamu adalah bos besar sekarang, jadi kamu harus menyelamatkan King Kong, kata Colby emosional seolah dia telah menemukan penyelamat. Bagaimana saya akan menyelamatkannya jika Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi? Ceritakan padaku apa yang terjadi secara detail. Baik, Colby memberitahu David apa yang terjadi secara rinci. Setelah lulus dari sekolah menengah, King Kong tidak melanjutkan ke universitas. Dia bekerja di lokasi konstruksi dengan Colby karena keluarganya miskin. Meskipun pekerjaan di lokasi konstruksi sangat melelahkan dan harus terkena sinar matahari dan hujan, gajinya lebih tinggi daripada bekerja di pabrik. Ini sudah cukup baik bagi mereka yang baru saja lulus dari sekolah menengah. Apalagi King Kong itu besar dan tinggi, sehingga mandor meminta untuk menjaga lokasi pembangunan pada malam hari. Ini akan menjadi sumber pendapatan lain baginya. Oleh karena itu, King Kong akan bekerja di lokasi konstruksi pada siang hari dan tidur di lokasi konstruksi pada malam hari. King Kong tidak hanya menghemat uang sewa, tetapi dia juga mendapat sejumlah uang untuk menjaga lokasi konstruksi. Oleh karena itu, dia secara alami sangat senang tentang ini. King Kong dan Rice Cake juga telah menghemat banyak uang selama 2 tahun terakhir. Setelah bekerja selama beberapa tahun lagi, mereka bahkan akan mampu menikah. Bab 444. Namun, setengah tahun yang lalu, ketika King Kong menjaga lokasi konstruksi di malam hari, dia mendengar teriakan minta tolong tidak jauh dari situ. Oleh karena itu, dia pergi untuk melihat-lihat. Ternyata 3 anak muda yang sedang minum-minum melecehkan seorang wanita berusia 20-an dan menyeretnya ke lokasi konstruksi. Dengan demikian, wanita itu berjuang dan berteriak minta tolong. King Kong tidak hanya mengenal wanita ini, tetapi dia juga sangat akrab dengannya. Dia adalah pelayan restoran terdekat dan namanya adalah Faye Chester. King Kong naksir Faye, dan dia sering makan di restoran itu agar dia bisa lebih sering bertemu dengannya. Sekarang dia dilecehkan, King Kong merasa bahwa bahkan Tuhan membantu. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil sebatang baja di lokasi konstruksi dan konstruksi. Dia ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan. Jika dia menyelamatkan Faye, dia akan memiliki kesempatan sempurna untuk berinteraksi dengannya. Mungkin saja Faye akan setuju untuk menjadi pacarnya. King Kong tinggi dan kuat, dan ketiga anak muda itu minum alkohol, jadi bagaimana mereka bisa menandingi King Kong?
Oleh karena itu, mereka dikalahkan hanya dalam 2 atau 3 serangan. King Kong tahu kekuatan batang baja, jadi dia tidak berani memukul kepala anak-anak muda itu. Sebaliknya, dia hanya memukul kaki dan punggung mereka beberapa kali. King Kong yang baru saja berhasil menyelamatkan Faye sangat bersemangat, dan Faye sangat berterima kasih padanya. Baik kontak tukar karena ini. King Kong awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi awal dari kebahagiaannya, tetapi dia tidak berharap itu menjadi awal dari mimpi buruknya. Keesokan harinya, King Kong dalam keadaan gembira sepanjang hari. Dia memiliki senyuman di sudut mulut sepanjang hari. Colby juga bertanya apakah dia sedang menjalin hubungan, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata dia akan memberitahu Colby ketika mereka telah meresmikannya. Namun, pada hari ketiga, ketika King Kong sedang bekerja di lokasi konstruksi, beberapa petugas polisi datang untuk memberitahukan dan meminta untuk mengikuti mereka kembali ke stasiun untuk menyelidiki apa yang terjadi malam sebelumnya. King Kong mengikuti tanpa banyak berpikir. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh dan hanya mengira bahwa Faye telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Setelah sampai di tempat itu, King Kong langsung dikurung sementara tidak ada orang lain yang datang menanyakan apapun tentangnya. King Kong kemudian didakwa dengan perencanaan dan luka fisik yang parah. Hal yang paling tidak bisa diterima dan dipahami oleh King Kong adalah bahwa wanita yang dia selamatkan bahkan memberikan kesaksian palsu kepada pihak lain. Dia mengatakan bahwa King Kong yang melihatnya berjalan sendirian dan ingin mengganggunya. 3 orang yang dihajar King Kong malah menjadi pahlawan yang menyelamatkannya. Dengan semua bukti itu, King Kong divonis 15 tahun penjara. Colby telah berlari sangat lama mencoba membantu King Kong, dan akhirnya, dia menemukan bahwa 3 orang yang dipukul oleh King Kong adalah hedonis terkenal di kota Su. Keluarga mereka memiliki hubungan yang sangat kuat baik di dunia bawah maupun dalam penegakan hukum. Sementara itu, wanita itu tidak lagi bekerja di restoran. Colby tidak tahu kemana dia pergi, dan dia tidak dapat memposting tidak peduli seberapa keras dia mencari. Colby kehabisan pilihan. Meskipun dia tahu bahwa King Kong berada di jebak, dia tidak dapat menemukan tempat untuk meminta keadilan. Pihak lain juga mengirim seseorang untuk diposting. Mereka tidak hanya memukuli Colby, tetapi mereka juga memperingatkannya bahwa jika dia menancapkan hidungnya lagi, mereka akan mengirimnya ke penjara bersama King Kong. Setelah ayah Colby mendengar tentang ini, dia meminta untuk berhenti peduli tentang ini. Jika tidak, seluruh keluarga akan terseret ke dalamnya. Colby juga khawatir dia akan melibatkan keluarganya. Tidak ada gunanya jika dia terus menyelidiki karena, pada akhirnya, dia juga akan terseret. Sekarang, setengah tahun telah berlalu. Ketika Colby pergi mengunjungi King Kong tidak hanya memar, tetapi dia juga sangat kurus sekarang. Hari ini, ketika Colby melihat bahwa David sekarang adalah bos besar, dia akhirnya berani memberitahu David segalanya. Dia ingin melihat apakah David punya cara untuk membantu King Kong keluar dari penjara. Bagaimanapun, mereka adalah teman baik di sekolah menengah. Jika David menolak untuk membantu King Kong, maka seluruh hidup King Kong akan hancur. Bab 445. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? David bertanya dengan suara yang dalam. Dev, apa kamu tidak percaya padaku? Kapan aku berbohong padamu? Ditambah lagi, kita sudah berteman lama, jadi tahukah kamu seperti apa King Kong itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kata Colby. Baiklah, aku mengerti, jawab David. Dev, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan King Kong. Dia dipukuli setiap hari di sana dan saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Daud tidak berbicara. Pada saat ini, jantungnya tampak bergelombang dengan lava dan akan meletus seperti gunung berapi kapan saja. Dia berdiri dan berkata, semuanya, karena sesuatu muncul di menit terakhir, aku tidak akan bisa tinggal di sini bersamamu malam ini. Aku akan membayar tagihan hari ini jadi jangan melawanku untuk itu, Clay. Anggap saja aku meminta maaf. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, Anda dapat mengirim pesan pribadi atau menelepon saya, dan saya, David, akan mencoba membantu semua orang selama itu dalam kekuasaan saya. Setelah dia selesai berbicara,
David berkata kepada Celia lagi, "Celia, mengapa kamu tidak tinggal di sini bersama mereka? Colby dan aku akan keluar untuk menangani beberapa bisnis. Aku akan menjemputmu di malam hari. Aku pergi denganmu." Celia bangkit dan berjalan ke sisi David sebelum memeluk lengannya. "Kalau begitu, nikmati semuanya dan bersenang-senanglah. Panggil saja aku jika kamu butuh sesuatu. Maaf, semuanya. Selamat tinggal." Setelah David selesai berbicara, dia meninggalkan kamar pribadi bersama Celia dan Colby. Sementara David berbicara di ruang pribadi, tidak ada yang berani berbicara atau menolak. Karena suasana hati David berfluktuasi, dia tidak bisa mengendalikan auranya. Semua orang di ruang pribadi dikejutkan oleh auranya, termasuk guru mereka, Giselle. Dia tidak menyangka David, yang biasanya terlihat begitu sopan dan ramah, mengeluarkan aura yang begitu besar. Dia bahkan tidak merasakan tekanan yang begitu besar ketika dia menghadapi kepala Departemen Pendidikan. Setelah David pergi, semua orang kembali sadar. Dia memang bos besar. Keagungan yang dia miliki dalam pidato itu tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Petik 2. Ya, pada saat itu, saya merasa seolah-olah David tiba-tiba menjadi orang lain dan dia menjadi sangat menakutkan. Jantungku masih berdetak sekarang. Hanya seseorang di posisi terdepan yang bisa memiliki keagungan seperti itu, misalnya, beberapa bos atau orang penting. Semuanya, mari kita lanjutkan. David mungkin benar-benar memiliki sesuatu yang perlu dia tangani. Besar biasanya sangat sibuk, kata Clay. David membawa Celia dan Colby langsung ke tempat di mana King Kong ditahan. Karena hanya satu orang yang diizinkan mengunjungi narapidana, Celia dan Colby menunggu David di luar. Ketika David melihat King Kong, dia tidak bisa mempercayai matanya. Pria yang dulunya tinggi dan beratnya 180 pon sekarang telah kehilangan begitu banyak beratnya sehingga dia sekarang hanya memiliki berat 120 atau 130 pon. Dia tampak agak lemah ketika dia berjalan, dan sepertinya embusan angin pun bisa meniupnya. "Dev, kamu kenapa? Apakah kue beras memberitahumu?" Raja Kong bertanya. "King Kong, apakah kamu baik-baik saja?" tanya David, menekan amarah di hatinya. "Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati secepat ini. Tapi jika Anda tidak datang, saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Terima kasih telah mengizinkan saya melihat Anda untuk terakhir kalinya," kata King Kong dengan air mata di sudut matanya. David tidak tahu pengalaman seperti apa yang bisa membuat pria bermartabat dan macho menangis. Orang harus tahu bahwa King Kong terkenal keras di sekolah menengah. "Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja selama aku di sini," David menghibur. "Dev, jika aku pergi, tolong beritahu orang tuaku bahwa aku telah mengecewakan mereka dan aku tidak bisa merawat mereka ketika mereka sudah tua. Mereka tidak tahu apa yang terjadi padaku, dan aku tidak berani membiarkan kue beras memberitahu mereka. Saya khawatir mereka tidak akan bisa menerimanya." Petik 2. Kamu harus memberitahu mereka begitu kamu keluar dari sini. Tunggu sebentar dan aku akan segera mengeluarkanmu. Jangan, Dev, jangan terlibat dalam hal ini. Saya tahu mereka sangat kuat dan mereka pasti memaksa Faye untuk melakukan itu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. King Kong menghentikan David. Setelah berjalan keluar dari ruang kunjungan, David menekan keinginannya untuk menemukan pelaku dan membalas dendam kepada King Kong. Saat ini, dengan identitasnya, dia tidak perlu melakukan ini sendiri lagi. Selama dia mengucapkan kata itu, orang lain akan secara otomatis datang kepadanya. "Jadi, bagaimana King Kong?" tanya Colby. "Dia baik-baik saja sekarang, hanya sedikit lemah. Seseorang pasti telah memukulinya di dalam," kata David. "Apa yang selanjutnya kita lakukan?" "David, kau harus memikirkan cara. King Kong tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sekarang baru setengah tahun, dan masih ada 14,5 tahun lagi," kata Colby cemas. "Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa dengan King Kong. Aku tidak akan mengizinkannya." David menamparkan bahu Colby dan meyakinkannya. Setelah ini, David mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan yang menyebutkan semua anggota dalam diskusi grup SCC.
David inti, semua anggota di sekitar kota Su di Provinsi Sungai Selatan segera melapor ke kota Su. Segera, beberapa anggota menjawab. Ya, Pak, eta 1 jam. Ya, Pak, eta 1,5 jam. Ya, Pak, eta 2 jam. Sebagai anggota inti SCC, David berada dalam posisi yang cukup tinggi untuk disebut Tuan, dan tidak ada yang mengabaikan pesannya. Apalagi bos SCC, Clinton yang jarang aktif di grup chat pun membalas. Clinton, bos, David. Ada yang bisa saya bantu? Goldie juga menjawab. Goldie, bos, hubungi saya jika Anda butuh bantuan, David. Obrolan grup SCC meledak. 2 bos telah membalas pesan anggota inti. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah SCC. Anggota SCC yang jumlahnya tak terhitung jauh dari kota Su terlepas dari keanggotaan tingkat rendah, menengah, atau tinggi mereka, menjatuhkan apa yang mereka lakukan dan melaju ke kota Su. Mereka hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya latar belakang keluarga David jika 2 bos membalas pesannya dengan sopan. Akan menguntungkan untuk meninggalkan kesan kecil pada seseorang yang begitu kuat. David, bos, tidak apa-apa. Clinton, Goldie. Saya mengerti. Clinton, bos, baiklah. Kalau begitu. Goldie, bos, oke. David masih belum tahu bahwa anggota SCC yang tak terhitung jumlahnya saat ini sedang dalam perjalanan ke kota Su berkat balasan dari 2 bos SCC. Kemudian, David menghubungi Kapten tim Vulture Falcon, Lucas, dan memberikan deskripsi singkat tentang apa yang terjadi sehingga yang terakhir dapat mengatur seseorang untuk menangani akibatnya. Lucas segera menyuruh David untuk tetap tenang dan menunggu sementara dia pergi untuk menghubungi seseorang untuk menyelesaikan masalah. David bukan lagi pria seperti dulu. Tidak berlebihan, tapi ketika David masih menjadi anggota tim Vulture Falcon, statusnya sudah jauh lebih tinggi dari Lucas, yang adalah kaptennya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, David akan menjadi anggota parlemen Summerland yang ke-11. Dia akan menjadi salah satu dari 11 orang yang memegang kendali atas nasib dan arah perkembangan Summerland. Seseorang bahkan tidak dapat membayangkan kekuatan yang dimiliki oleh posisi seperti itu. Lucas segera menghubungi Menteri Kabinet Provinsi Salt River dan meminta pria itu untuk pergi ke kota Su dan membantu David keluar. Bab 447. Cat, Menteri Kabinet Provinsi Salt River sedang rapat ketika telepon terenkripsinya berdering. Dia berjalan ke samping dan mengambilnya karena orang-orang tidak memanggil nomor terenkripsinya kecuali itu darurat. Halo, ini Cat Nelson, Menteri Kabinet Provinsi Salt River. Halo, Pak Nelson. Ini Lucas Brown dari tim Vulture. Halo, Kapten Brown. Apa yang bisa saya bantu? Cat bertanya dengan sopan. Ketika orang-orang dari tim Vulture menghubunginya, biasanya karena ancaman asing telah muncul di dalam memberitahukannya dan kerja samanya diperlukan. Halo, Tuan Nelson. Silakan lanjutkan ke kota Su dan ikuti instruksi lebih lanjut dari seorang pria bernama David Liddell, kata Lucas. Kapten Brown, apakah ancaman asing muncul di kota Su? Berapa tingkat ancamannya? Tanya Cat. Dia perlu mengetahui tingkat ancaman apa dari situasi ini untuk memutuskan orang mana yang akan dikirim. Tidak satu kata pun dari itu. Anggota tim Vulture David Liddell terlibat konflik dengan pasukan lokal kota Su, di antaranya adalah pejabat pemerintah. Saya khawatir David tidak akan merasa nyaman pada pria itu dan menyebabkan masalah yang lebih besar. Kade tercengang. Dia tidak mengerti mengapa dia harus secara fisik pergi ke kota Su ketika dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan panggilan. Kapten Brown, saya dapat dengan mudah menyelesaikan ini dengan panggilan. Apakah aku benar-benar harus pergi ke kota Su? Tanya Cat. Sementara itu ditugaskan untuk bekerja sama dengan Falcon dan satuan tugas khusus lainnya dengan misi mereka, masalah hari ini tidak terdengar seperti misi penting. Dia tidak ingin menyinggung Falcon, tetapi sebagai Menteri Kabinet Provinsi Salt River, dia merasa terhina karena harus secara pribadi menangani masalah kecil seperti itu. Nelson, jika semuanya berjalan sesuai rencana, David akan menjadi anggota parlemen Summerland yang ke-11. Jika Anda berpikir bahwa ini adalah masalah kecil, maka tidak ada yang tersisa untuk saya katakan. Apa? Mata Cat melebar karena sangat terkejut.
David akan menjadi anggota ke-11 Parlemen Sommerland. Sebagai Menteri Kabinet di salah satu provinsi Sommerland, Cat secara alami mengetahui apa posisi seperti itu. Bagaimana bisa, Kapten Brown? Saya tidak menerima berita tentang hal seperti itu. Seru KD. Sebagai Menteri Kabinet sebuah provinsi, dia seharusnya diberitahu tentang berita seperti itu. Aku tidak bercanda tentang ini. Seluruh Menteri Kabinet Provinsi akan segera menerima berita ini, kata Lukas. Aku sedang dalam perjalanan. Bagaimana saya bisa menghubungi Tuan David Liddell? Baik, sampai di sana secepatnya, saya akan mengirimkan kontak David sebentar lagi. Cat menutup telepon dan langsung mengumumkan akhir pertemuan, lalu dia menahan personel di Provinsi Sungai Selatan. Kumpulkan barang-barangmu, kami akan segera menuju kota Su, kata Cat kepada orang-orang yang tersisa di ruangan itu. Apa yang kita lakukan di kota Su, Tuan Nelson? Ya, apakah terjadi sesuatu, Tuan Nelson? Cat menjawab, seorang calon anggota parlemen dalam keadaan darurat. Kita harus segera pergi. Kalau begitu kita harus pergi sekarang. Ya, kita tidak bisa membuang waktu. Seluruh ruang konferensi menjadi ribut ketika mereka mendengar tentang calon anggota parlemen. David membawa Celia dan Colby ke restoran dan meminta kamar pribadi yang tenang. Kemudian dia menerima telepon dari Charles begitu dia masuk. Daud, apa yang terjadi? Apakah Anda membutuhkan saya untuk keluar? Tanya Charles melalui telepon. Tidak apa-apa, Charles. Tidak perlu datang, saya sudah menyelesaikan masalah ini sebelum Anda tiba. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak ketika saya kembali ke River City dalam beberapa hari, jawab David. Baik, aku akan menunggumu, kalau begitu, kata Charles. Dengan kekuatan David saat ini, tidak ada yang bisa dia selesaikan di daerah kecil seperti kota Su. Karena ini adalah masalah kecil, tidak perlu ada orang lain untuk campur tangan atas namanya. David mengakhiri telepon dengan Charles dan bertanya kepada Colby, ceritakan tentang yang ketiganya. Mereka bertiga adalah anak-anak dana perwalian kota Su. Gilbert, pria terkaya di kota Su, putra Eden Yale, Jet, putra ayah Baptist Vaughn, dan Lincoln, putra wakil menteri kota Su Nichols, jawab Colby. Dia membutuhkan waktu sebulan dan semua uang yang dia peroleh selama beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan informasi tentang mereka bertiga. Dia sangat terpukul mengetahui bahwa meskipun mengetahui siapa orang-orang ini, dia tidak mampu membuat musuh salah satu dari mereka dan bahkan mengalahkannya. Seorang pengusaha, bos geng, dan pejabat pemerintah. Menarik, David mengejek. Apa yang harus kita lakukan sekarang, David? Tanya Colby. Apa lagi selain menunggu? Untuk siapa? Seseorang yang bisa membuat ketiganya berlutut dan mengkonversi. Apa? Colby terkejut. David terus meminum tehnya. Sementara angin kencang bertiup kencang di Provinsi Sungai Selatan di luar kamar pribadi. Hampir setiap anggota SCC di perbatasan Provinsi Sungai Selatan telah digali ke kota Su. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga terhormat di berbagai kota besar. Tidak ada yang mengalami efek mengejutkan dari semua anggota ini bergerak pada saat yang sama sampai hari ini. Pada saat yang sama, Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan juga membawa semua pejabat tinggi Provinsi Sungai Selatan ke kota Su. David akan menjadi anggota ke-11 Parlemen Sommerland. Lukas tidak akan pernah berani mengarang berita seperti ini, jadi jika dia mengutarakannya, kemungkinan besar itu benar. Dalam hal ini, Menteri Kabinet Cat dari Provinsi South River harus bertindak dengan hormat. Ini karena jika Cat memusuhi David, dia mungkin akan dipecat dari posisinya sebagai kepala kabinet provinsi begitu yang terakhir bergabung dengan jajaran parlemen. Cat takut dia akan terlambat, karena kota sungai cukup jauh dari kota Su. Itu akan memakan waktu 6-7 jam hanya untuk berkendara ke sana. Jadi, pria itu memutuskan untuk naik helikopter. Cat dan yang lainnya baru saja pergi ketika bawahannya menghubungi pejabat kota Su. Mereka memberitahu para anggota bahwa Tuan Nelson akan tiba di kota Su dan memberitahu para pejabat di sana untuk bersiap menyambut menteri. Hal ini menyebabkan kekacauan di antara pejabat kota Su dan menteri kabinet di sana segera mulai mengatur penyambutan. Seluruh kota Su langsung sibuk menjadi
David meminum tehnya dengan malas. Segera setelah itu, seseorang mengirim pesan kepadanya secara pribadi untuk memahami bahwa anggota SCC yang paling dekat dengan kota Su telah tiba. David menyuruh mereka menunggu dulu. Ada orang lain yang dia tunggu. David percaya bahwa Lukas tahu apa yang diinginkannya. Jika ada pejabat pemerintah di antara lawan-lawannya, wajar saja jika ada pejabat pemerintah lain yang menyelesaikan masalah ini. David ingin menyerang dari berbagai aspek dan memberi orang-orang ini rasa obat mereka sendiri. Dia ingin mereka merasa tidak berdaya, merasa ketakutan, dan merasa putus asa. Dia ingin mereka melepaskan King Kong dan mengirim pria itu kembali, lalu berlutut dan meminta maaf. Mengenai apakah mereka akan dimaafkan, ya, itu tergantung pada King Kong. David yakin bahwa King Kong tidak akan memaafkan orang-orang ini. Bab 448. 3 jam kemudian, David menerima telepon dari Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. David tidak membuang waktu untuk basa-basi dan langsung menceritakan apa yang terjadi serta keterlibatan pejabat pemerintah dalam hal ini, lalu menyuruh pria itu untuk menangani masalah dengan tepat. Pada saat yang sama, David juga memberitahu anggota SCC yang hadir di kota Su untuk mencoba dan menindas pengusaha terkaya kota Su, Eden, dan bos geng Milton dengan metode mereka sendiri dan membatasi mereka berdua secara finansial. Su hanyalah sebuah kabupaten kecil, Eden dan Milton kebetulan memiliki beberapa koneksi di kota Su. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai bangsawan. Dihadapkan dengan keluarga bangsawan di kota-kota besar di sekitar kota Su, mereka berdua tidak berdaya dan sepenuhnya hancur. Apakah itu dalam hal bisnis komersial atau gelap? Keluarga-keluarga ini lebih dari cukup untuk menghancurkan Eden dan Milton sepenuhnya. Sekitar 1 jam kemudian, mobil-mobil mewah berkumpul di restoran tempat David berada. Ini semua adalah mobil mewah yang harganya jutaan dolar. Tak seorang pun di daerah ini pernah melihat begitu banyak mobil mewah pada saat yang bersamaan. David pun menerima kabar tersebut. Dia berdiri dan berkata, "Ayo. Mereka di sini." David memegang tangan Celia saat Colby mengikuti di belakang mereka. Mereka bertiga tiba di pintu masuk dan melihat 6 orang tergeletak di depan restoran dengan 20 hingga 30 orang lain di sekitar mereka. Mata Colby melebar ketika dia melihat keenamnya tergeletak di lantai dan bergidik kaget. 3 anak dana perwalian kota Sulah yang memanggil King Kong, serta ayah mereka. Mereka adalah orang-orang kuat di kota Su, namun di sini mereka gemetar saat tergeletak di tempat. Bahkan seorang idiot pun bisa menghubungkan titik-titik itu, dan Colby segera menatap David yang berada tidak jauh di depannya. Kekaguman di jantungnya melonjak seperti banjir yang kuat dan mengancam akan membanjiri dirinya. Seperti yang diharapkan dari David, pria itu terlalu hebat. Yang dilakukan David hanyalah duduk dan minum teh sebelum lawannya mendekat dan berlutut di depannya. David mengabaikan 6 orang yang tergeletak di tanah, dan menoleh ke orang lain yang berdiri. "Terima kasih semua sudah datang. Ayo, aku akan mentraktir kalian semua makan." Petik 2. Kau terlalu baik, Tuan. Kami bahkan tidak berbuat banyak. Kami di sini hanya untuk melihat Anda beraksi, Pak. Kami hampir tidak melakukan apa-apa. Lagi pula kalian semua ada di sini, jadi biarkan aku yang mentraktirmu ya. Kerjakan untukku. Kemudian, David berjalan dan membawa mereka pergi. Hanya untuk melihat beberapa orang datang ke lokasi. Berdiri di depan adalah Cat, Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan. "Halo, Tuan Liddell. Saya Cat Nelson," sapa Cat dengan tangan terulur saat melihat David. Dia benar-benar terkejut pada saat ini karena betapa mudanya David. Yang terakhir baru berusia 20-an. Cat tidak percaya bahwa pemuda berusia 20 tahun ini akan menjadi anggota parlemen Summerland yang ke-11. Kumpulan 10 anggota saat ini semuanya berusia setidaknya 40 tahun. Tidak terpikirkan bahwa David berhasil bergabung dengan barisan mereka meskipun berusia 20-an. David akan menjadi sangat kuat begitu dia menjadi anggota parlemen, dan mengingat usianya, David memiliki masa depan yang cerah di depannya. Bahkan mungkin saja David benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi anggota parlemen Summerland nomor 1. Cat tahu bahwa mendapatkan David di sisinya akan menghasilkan keuntungan yang tidak dapat diatasi.
David juga mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Cat. Halo, Tuan Nelson. Saya David Liddell. Bab 449. Liddell, kami sudah mengirim temanmu ke rumah sakit. Dia agak lemah dan butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Bagaimana kita harus berjanji dengan kebersamaan? Tanya Cat. Nelson, saya berharap Anda akan menangkap semua orang yang terlibat dalam hal ini. Saya tidak ingin melihat orang-orang yang berkuasa menggunakan otoritas mereka untuk menyakiti orang biasa. Ya, tentu saja, Tuan Liddell. Aku akan berbaring di seluruh provinsi South River jadi aku kembali. Saya berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Terima kasih, Pak Nelson. Apakah Anda sekarang bebas? Mungkin kita bisa bicara sambil makan. David diundang. David bukanlah orang yang kurang terbuka, dan Cat memang memperlakukannya dengan sopan meskipun dia adalah seorang menteri provinsi dan nenek moyangnya. Saya ingin sekali, jawab Kade. Tampaknya olah dia akan menolak kesempatan untuk mengenal David lebih baik. Tidak ketika dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk meninggalkan kesan yang baik pada David. Anda dulu, Pak Nelson. Tidak, Anda, Tuan Liddell. Mereka lalu pergi bersama. Di belakang mereka, para anggota SCC menyaksikan David dan Cat di antara mereka sendiri. Astaga, bukankah itu Menteri Kabinet Provinsi South River, Tuan Nelson? Kamu benar, seperti yang diharapkan dari Tuan Liddell. Dia sangat mengagumkan. Bahkan Pak Nelson memperlakukannya dengan sopan. Berjalan lebih cepat, kami tidak ingin tertinggal. Kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 anggota dengan cepat mengikuti David dalam baris 20 hingga 30 mobil. Setelah David dan kelompoknya pergi, Eden, Fere, Milton, dan putra mereka dibiarkan tergeletak di lantai. Ada juga banyak orang yang berkumpul untuk menonton dari jauh. Keenam dari mereka terkenal di kota Su, jadi wajar jika mereka menarik banyak perhatian saat mereka berlutut di lantai. Bukannya masa berani mendekati mereka karena takut akan menembak 6 orang ini. David dan yang lainnya mungkin telah pergi, tetapi Eden, Fere, Milton, dan yang lainnya belum berani berdiri. Mereka masih ketakutan dengan apa yang terjadi 1 jam yang lalu. Bicara, siapa yang Anda tiga tersinggung? Kami tidak hanya menghadapi tekanan dari berbagai keluarga bangsawan di Provinsi Sungai Selatan, tetapi Menteri Kabinet Provinsi kami juga datang. Kami mungkin ayahmu, tapi itu tidak berarti kami wajib mengikutimu ke dalam masalah. Eden mendongak dan memukul kepala Gilbert, bertanya dengan tegas. Ayah, aku juga tidak tahu. Gilbert berkata dengan tertidur. Kamu tidak tahu. Aku bilang untuk berhati-hati dengan siapa yang kamu pengganggu, bukan? Saya mengatakan kepada Anda untuk menghindari orang-orang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung. Lihat apa yang telah Anda lakukan sekarang. Kita semua kacau. Ayah, apa yang kita lakukan sekarang, kalau begitu? Gilbert bertanya dengan cemas. Apa lagi yang bisa kita lakukan selain berlutut dan menunggu di sini? Benar, apakah kamu tidak menerima berita apapun? Milton bertanya pada Fere. Mereka semua terlibat dalam insiden dengan King Kong dan merupakan pasukan lokal di kota Su. Mereka memiliki kepentingan yang sama dan mereka diuntungkan dan dirugikan sebagai satu kesatuan. Tidak ada yang sama sekali. Kami masih mempersiapkan kedatangan Pak Nelson, tetapi saat dia tiba, dia menyuruh saya datang ke sini dan berlutut untuk bernegosiasi. Mungkin bukan akhir bagi kita jika kita diamuni, tetapi jika tidak, hidup kita akan berakhir di Summerland, kata Fere dengan sungguh-sungguh. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tahu bahwa ini adalah masalah besar karena Pak Nelson sendiri yang datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia masih merasa teringat saat mengingat sikap Pak Nelson. Milton jatuh tersungkur karena shock. Kita dalam masalah. Kacau? Saya beritahu Anda. Benar-benar kacau. Eden mendekat pada dirinya sendiri. Ayah, saya tidak berpikir itu salah kita. Tentu saja, kami mengerikan bagi orang-orang, tetapi kami telah berada di kota Su sepanjang waktu. Kami tidak pernah bertindak keluar jalur ketika kami meninggalkan kota Su, jadi tidak mungkin kami menyinggung seseorang yang begitu penting. Bagaimana jika mereka malah mengejar kalian?
Lincoln menganalisis. Saya setuju dengan Lincoln. Tidak mungkin kita bisa menyinggung seseorang yang begitu kuat di kota Su. Jet menimpali. Kami tidak bersalah, ayah. Ini sama sekali bukan salah kami, kata Gilbert dengan mengantuk. Lalu dengan siapa kita berhadapan? Mengapa mereka melakukan ini? Bab 450. David membawa semua orang ke restoran Frangipani dan memesan seluruh tempat sambil juga membayar tagihan untuk makan reunismanya. David, Celia, dan Colby kemudian duduk bersama Kate dan pejabat inti lainnya di Provinsi South River di meja lain. Sementara itu, anggota SCC berpisah untuk duduk di 3 meja. Sejauh yang mereka ketahui, perjalanan ke kota Su ini akan sia-sia jika mereka bisa melihat David dan meninggalkan kesannya. Melihat Pak Nelson sungguh di luar dugaan mereka. Para pejabat ini adalah orang-orang yang paling berwibawa di Provinsi Sungai Selatan. Seperti yang diharapkan dari orang yang hanya teksnya telah mengumpulkan balasan dari 2 bos SCC dan kesopanan Menteri Kabinet Provinsi South River. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya David. Apalagi yang ketiga bos SCC tidak dapat menerima perlakuan seperti itu dari Pak Nelson, tidak ketika Kate adalah sesepuh mereka. Sejujurnya, bahkan ayah mereka, orang-orang dengan status lebih rendah dari 3 bos SCC, tidak akan memperlakukan pemuda biasa dengan tingkat rasa hormat yang sama seperti yang diberikan Kate kepada David. Ini menekankan betapa kuatnya Daud. David dan Kate tajam dengan kegembiraan sambil makan. Celia adalah satu-satunya orang yang tenang, karena semua orang merasa terlalu sadar diri. Bagaimanapun, Kate adalah Menteri Kabinet Provinsi South River dan David adalah calon anggota Parlemen Summerland. Status kedua tidak dapat mereka capai. Kate tidak merasa terlalu asing karena dia tidak asing dengan pertemuan dengan orang-orang penting, tetapi ini adalah pertama kalinya yang lain bertemu dengan calon anggota parlemen seperti David. Pejabat lainnya tidak cukup tinggi posisinya untuk berhubungan dengan anggota parlemen, karena Menteri Kabinet Provinsi sudah menjadi orang paling berwibawa yang mereka temui. Oleh karena itu, mereka hanya bisa setuju dan tersenyum saat 2 orang lainnya berbicara. Celia merasa bangga ketika dia melihat David berbicara dengan riang bersama orang lain. Dia tidak peduli apakah David kaya atau miskin, atau apakah pria itu terkenal atau tidak. Namun, semakin sukses David, semakin membuktikan bahwa seleranya pada pria. Kami masih belum tahu apa-apa. Tetaplah berlutut, mereka akan kembali pada akhirnya dan kita dapat memutuskan apa yang harus dilakukan nanti setelah kita mengetahui kebenarannya. Tunggu, jadi apakah kita terus berlutut sekarang? Jelas sekali. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Rapi. Tentu saja, dia juga gembira atas keberhasilan David, karena setiap wanita menginginkan suaminya menjadi pahlawan. Dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Sarah karena telah mencampakkan David, sehingga memberikan kesempatan untuk bersama pria itu. Pria paling pendiam di meja itu adalah Colby. Sebagai seseorang yang merupakan bagian dari masyarakat terbawah, Colby sangat tertekan untuk tiba-tiba duduk di meja yang sama dengan Menteri Kabinet Provinsi South River. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya dan bahkan tidak menyentuh piring di depannya. David memang menyadari kecanggungan Colby tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Beberapa kata penghiburan tidak akan mengubah perilaku Colby. Yang dia perlukan adalah lebih banyak situasi terpapar seperti ini. Pearl adalah contoh terbaik dari ini. Dia mungkin adalah manajer lobi Golden Leaf Hotel, tapi dia pasti akan panik jika harus duduk dan makan bersama Kate. Sekarang, setelah pelatihan selama beberapa bulan terakhir, menghabiskan ratusan miliar dan mengelola ibu kota Liga Timur yang memiliki kekayaan bersih lebih dari $1 triliun, Pearl perlahan belajar memancarkan kepercayaan dan kekuatan. Dia akan dapat berbicara dengan semua orang dengan percaya diri jika dia duduk di sini hari ini. Setelah minum dengan beberapa meja di sekitar mereka, David berkata, "Tuan Nelson, saya masih memiliki beberapa teman sekelas di sana. Saya akan segera kembali, jadi silakan nikmati hidangannya." "Silakan, Tuan Liddell. Kami tidak perlu khawatir," kata Kate sopan. David membawa Celia dan Colby ke kamar pribadi yang sebelumnya ia makan siang itu. Mantan teman sekelas itu masih gaduh seperti dulu.
Mereka tidak tahu tentang kekacauan yang menghancurkan kota Su dalam waktu singkat. Semua orang ketakutan ketika Cat memerintahkan penyelidikan ketat atas insiden dengan King Kong Jonah. Mereka tidak ingin terseret dalam masalah ini. Setiap orang yang pernah melakukan bisnis, komersial atau terlarang, dengan Eden dan Milton segera mengeluarkan pernyataan menjauhkan diri dari dua mantan. Ini adalah pertama kalinya beberapa lusin keluarga di Provinsi Sungai Selatan bekerja sama untuk menyerang. Setiap kecelakaan sekarang dapat menyebabkan kehancuran total mereka. Semua orang menyambut David dengan antusias ketika mereka melihatnya. Ten, Liddell, ayo duduk, kami sudah menunggumu. Ten, Liddell, Anda akhirnya kembali. Kita semua sudah menunggu. Maaf, teman-teman, ada sesuatu yang muncul hari ini. Saya sebenarnya datang ke sini untuk meminta maaf. Saya tidak berpikir saya akan bisa makan dengan kalian malam ini. Bersenang-senanglah. Dan pastikan untuk menghubungi saya jika Anda pernah pergi ke River City. Ayo, aku akan bersulang untuk kalian semua, kata David sambil mengangkat gelas anggur.